Halo pemirsa, jumpa lagi kita di channel Pak Dokter. Kali ini saya akan ajak kalian untuk berkeliling Jogja di malam hari. Ini cocok buat kalian yang kangen Jogja, pernah punya kenangan di Jogja, atau mau ke Jogja supaya kalian tahu bagaimana situasi Jogja saat ini. Ikuti saya ya nanti pemirsa. Saya mau ngajak kalian untuk mengunjungi beberapa lokasi malam ini. Kita lihat situasi terakhirnya seperti apa. Malam ini saya pengen ngajak kalian untuk menuju daerah alun-alun selatan atau alun-alun kidul. Nanti kita lihat situasi di sana seperti apa. Kemudian kita lanjut ke alun-alun lor atau alun-alun utara. Nanti kita juga lihat, kita explore di sana itu situasi terakhirnya itu seperti apa kalau malam kayak gini. Terus berakhir nanti di daerah 0 km, itu di daerah Malioboro. Kayaknya asik pemirsa. Ayo ikuti terus perjalanan Pak Dokter kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya berada di daerah Jalan Parangtritis. Ini tepatnya di daerah Prawiro Taman pemirsa. Prawiro Taman itu daerah yang dikenal dengan daerah turis ya, karena di sini banyak penginapan dan banyak hotel-hotel juga. Dan biasanya memang harga penginapan di daerah sini itu lebih murah ya daripada di daerah Jalan Malioboro. Jadi ini menjadi alternatif kalau kalian misalnya mau ke Malioboro, bisa nginep di daerah sini. Selain banyak hotel, di sini juga banyak resto pemirsa. Ini ada kafe-kafe di daerah sini. Malam ini suasananya masih sepi ya, jadi kok nggak rame. Apa karena masih terlalu sore, ini masih sekitar jam 7, belum begitu banyak orang. Karena biasanya kalau malam itu sudah cukup ramai di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan Gang Prawiro Taman pemirsa. Daerah situ itu banyak sekali hotel-hotel. Biasanya para pelancong, para turis itu nginep di situ ya, karena di situ juga ada resto, ada bar. Suasananya cukup sepi malam ini ya, tidak begitu banyak orang. Padahal ini malam hari libur loh, ini malam Sabtu pemirsa. Oke pemirsa, kita sekarang lanjut. Itu di depan sana itu ada Pojok Beteng Wetan ya. Jadi kita nanti ke arah Pojok Beteng Wetan, terus lanjut ke arah Gading pemirsa. Jadi Plengkung Gading. Ini kita sudah mulai masuk ke area Plengkung Gading. Nah, ini masuk Plengkung Gading ini namanya. Kalau kalian tahu di sini suaranya juga lumayan keras kalau di sini ya. Oke pemirsa, kita ini sudah sampai di alun-alun selatan. Ini kondisinya alun-alun selatan malam ini ramai pemirsa, banyak sekali orang-orang di sini. Kalau alun-alun selatan itu kenapa orang ke sini ya? Karena memang wisata yang murah meriah ya pemirsa. Kalian cukup ke sini tidak perlu bayar tiket masuk, hanya parkir. Kalau mobil parkirnya 10.000, kalau motor parkirnya 3.000. Nah, di sini juga banyak sekali wahana-wahana, ada becak lampu, ada area untuk kuliner juga di sini kalau malam. Nah, tuh lihat. Di sini juga paling sering digunakan untuk masangin namanya, melewati Beringin 2 itu dengan mata tertutup. Nah, katanya kalau bisa melewati Beringin 2 itu dengan mata tertutup, keinginannya akan terkabul pemirsa. Cukup meriah malam ini. Banyak sekali yang ngajak anak-anak juga di sini karena biasanya bisa untuk main gelembung di sini atau bisa untuk main ini loh pemirsa yang di jenenge apa gue? Nah, kalau kalian mau masangin atau melewati Beringin Kembar itu dengan penutup mata, kalian tidak perlu khawatir pemirsa. Di sini sudah ada yang menyewakan penutup matanya. Harga sewanya 5.000. Nah, ini kita lihat, ini ada yang sedang masangin namanya, melewati Beringin dengan mata tertutup. Jadi melewati Beringin itu dengan mata tertutup. Kita ikuti pemirsa, apakah dia bisa melewati.
Ternyata belok juga ternyata ya. Tidak mudah ternyata pemirsa melewati beringin itu. Belok juga ke kanan itu. Oke, kita cari lagi. Ada yang berhasil nggak melewati beringin ini dengan mata tertutup? Ini ada lagi pemirsa yang mau melewati beringin dengan mata tertutup. Berhasil nggak kira-kira? Iya. Ternyata menggok lagi juga pemirsa. Kali ini dia beloknya ke kiri. Tidak mudah ternyata melewati dua beringin itu dengan mata tertutup. Nah, ini ada lagi pemirsa. Ini ada lagi yang mau melewati beringin dengan mata tertutup. Kita lihat apakah dia berhasil. Oh ya. Iya. Ini kita ikuti pemirsa, apakah dia berhasil. Oke, aturannya kan dia lurus ya itu harusnya. Nah, oke. Wih, bisa kayaknya ini. Dia bisa kayaknya. Wih. Dia bisa pemirsa ini. Wah, kita lihat. Oh. Ya. Kita ikuti. Wah, bisa ternyata. Wih. Keren. Ternyata dia bisa pemirsa. Hampir bisa dia. Yang ini gagal. Kalau yang ini agak serong. Wah, yang ini ada yang berhasil pemirsa. Ini. Wih, luar biasa ini. Semoga keinginannya terkabul ini. Ada banyak sekali orang malam ini. Biasanya juga duduk-duduk di rumput kayak gitu sambil menikmati jajanan atau makanan gitu pemirsa. Nah, yang menarik dari alun-alun selatan ini juga banyak sekali becak-becak lampu ini loh pemirsa. Ini bisa disewa, dinaiki bareng-bareng gitu. Sambil mengelilingi alun-alun. Wih, keren ini pemirsa. Asik ini karena dia tenaga pancal ya. Jadi ini dikayuh bareng-bareng. Keren. Ini juga kebersamaan keluarga pemirsa. Cukup banyak di sini becak lampunya. Kalau untuk yang punya anak atau bawa anak-anak itu bisa main gelembung biasanya di sini. Nah, seperti ini pemirsa. Biasanya beli gelembung, lalu beli balon juga di sana dan bermain. Jenenge apa Beb? Yang ditembakkan ke atas itu? Baling-baling. Dan juga bisa bermain baling-baling itu loh pemirsa. Nah, ini dulu anak saya itu suka banget ya itu. Saiki gelem ora kowe? Ya. Cukup sejuk malam ini. Tidak panas suasananya kalau di sini. Ini becak lampunya. Menarik ini pemirsa, karena becak lampu itu salah satu ikon alun-alun ya. Nah, yang menarik dari alun-alun selatan ini juga banyak sekali area kulinernya pemirsa. Kuliner-kuliner kaki lima di pinggir jalan itu. Ini ada milkshake, ada sosis, kentang bumbu, jasuke, ada seafood bakar. Dan ini cukup ramai pemirsa. Harganya juga nggak mahal di sini. Sosis bakar cuman 10.000 atau 10.000. Kentang bumbu juga 10.000, jasuke 10.000. Dan di sini harganya dipampang ya, jadi tidak nipu ya. Jadi harganya jelas dipampang di depan. Oke pemirsa, ini kita sudah beli
snacknya. Sekarang kita siap untuk menikmatinya. Nah, yang asik dari alun-alun kidul itu pemirsa, kita itu bisa beli makanan kayak tadi itu, banyak sekali makanan. Lalu kita bisa cari tempat yang sepi di rerumputan, lalu kita makan. Nah, sambil ngobrol ini pemirsa. Nah, menikmati suasana malam Jogja di alun-alun selatan. Nah, ini asiknya pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita lanjut menuju ke alun-alun lor atau alun-alun utara. Ini kalian saya ajak ke daerah Wijilan dulu ya. Ini Wijilan itu daerah gudeg, kan sering terkenal itu namanya gudeg Wijilan. Tempatnya nggak jauh dari alun-alun selatan pemirsa. Jadi kalau mau ke Wijilan itu arahnya nanti ngalor ya, ke utara ya. Nah ini loh pemirsa, daerah gudeg Wijilan. Ini daerah-daerah yang kalau kalian kesini misalnya malam itu masih buka kok pemirsa. Ini sampai jam 9 itu biasanya masih buka. Nah di situ sudah ada aneka gudeg ya. Nah yang menarik sekarang itu juga sudah ada gudeg kaleng pemirsa. Jadi kalian bisa beli, harganya tidak mahal juga dan bisa tahan berhari-hari itu. Oke kita lanjut ya pemirsa. Kita lanjut. Ini masuk ke daerah Plengkung Wijilan namanya. Oke. Nah, daerah ini namanya Plengkung Wijilan. Ini semacam kayak pintu utaranya keraton ya. Oke. Kemudian kita menuju ke arah alun-alun utara. Itu ke kiri pemirsa arahnya. Nah itu dia alun-alun utara. Sudah kelihatan dari sini pemirsa. Oke. Alun-alun utara. Kita cari parkirnya di mana ya biasanya ya. Oh kita lewat dulu. Oke, ini parkirnya bisa ke kiri itu pemirsa. Tapi kita ke kanan dulu. Wis. Oke, ini dia. Oke, ini alun-alun utara pemirsa. Wis, cukup. Sekarang dipageri ya alun-alun utara. Dipakai untuk tempat parkir mobil di sisi kirinya ini. Jadi sempit jalannya. Nah, pemirsa, ini adalah kondisi alun-alun utara malam hari. Sekarang dipageri kayak gini pemirsa, jadi kita tidak bisa masuk, tidak boleh masuk sekarang. Nah di situ ada keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di sana. Oke, malam ini tidak terlalu ramai ya, karena memang di sini agak susah parkirnya pemirsa. Memang mungkin bukan tempat untuk publik area ya, jadi kita biasanya hanya lewat saja di sini, tidak bisa parkir dan menikmati suasana di sini. Kalau mau parkir ya di trotoar kayak gitu pemirsa, tapi itu sebenarnya nggak boleh parkir di situ. Oke, kita lanjut saja pemirsa. Oke, ini adalah suasana di alun-alun utara pemirsa, masih di alun-alun. Kalau mau nongkrong di sebelah kiri pemirsa, jadi nanti ada warung shop dan lain-lain itu. Nah, ini saya berada di daerah ini tepatnya depan PDAI ya pemirsa. Jadi depan PDAI. Ini daerah sana itu kalau nanti ke kiri ke arah Malioboro. Ini kalau ke arah sana itu ke arah Ngasem, Pasar Ngasem atau alun-alun selatan. Nah, ini saya di tengah-tengahnya pemirsa. Ini kondisi alun-alun utara kalau malam hari. Ini sekitar jam 8 padahal jam 8 malam. Ya biasanya hanya untuk lewat pemirsa. Ada yang parkir di pinggir jalan kayak gitu, itu sebenarnya tidak boleh pemirsa. Tapi ini masih ada yang parkir-parkir di pinggir jalan karena cukup berbahaya. Alun-alun utara itu ditutup ya, jadi tidak boleh dipakai untuk akses publik ya. Jadi ini memang miliknya keraton pemirsa. Sekarang memang dalamnya bersih pemirsa, rumputnya juga terjaga ya, karena memang tidak boleh dipakai untuk aktivitas ya. Ini kondisi alun-alun utara di malam hari. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Saya pengen ngajak kalian ke titik 0 km
Di sini tuh yang saya belum tahu parkirnya di mana pemirsa. Kita cari parkirnya. Kalau pakai motor parkirnya di mana, kalau parkir mobil di mana. Karena setahu saya kok di pinggir-pinggir jalan itu tidak boleh pemirsa parkir. Oke, kita masuk ke area 0 km. Oh, itu ada tulisannya parkir motor pemirsa. Kita coba parkir di situ. Oke, kita parkir sini ya. Oke. Oh, kiri. Nah, ini suasana di daerah titik 0 km pemirsa. Cukup ramai malam ini. Ini kalau kalian tahu lokasinya ada di dekat 0 km ya, jadi arah ke keraton. Yang cukup unik di sini itu adalah lampu-lampu ini ya pemirsa. Jadi ini lampu-lampu khas Jogja, khas Malioboro kalau kalian lihat ini. Dan di sini itu adalah daerah-daerah juga yang punya banyak tempat duduk ya, ada banyak tempat duduk. Kemudian tempat sampahnya juga tersedia, bersih pemirsa. Lalu di daerah sini tuh kalau dulu, kalau bagi kalian yang ingat, di sini ada tempat untuk jualan buku ya, biasanya buku-buku. Sekarang jadi jualan minuman. Masih ada yang jualan buku sih beberapa, itu kita lihat. Tapi kebanyakan sudah ganti jadi jualan makanan atau jualan minuman ya. Nah, ini loh pemirsa yang khas itu di sini nih. Ada tugu, dua tugu ini yang nanti kalau kita lurus itu pemandangannya langsung ke keraton pemirsa. Ini menarik. Jadi syahdu sekali gitu kalau malam di sini. Banyak yang lewat di sini. Oke. Ada skuter listrik juga sampai ke sini. Cukup bahaya sebenarnya ya kalau areanya ramai kayak gini main skuter listrik di jalan. Oke pemirsa, ikuti terus. Ini kita masih lanjut. Nah, juga yang ikonik di sini nih pemirsa. Biasanya yang dipakai untuk tempat sebagai tempat foto ini, ada patung-patung ini loh pemirsa. Nah, ini di depan, lokasinya ada di depan Museum Seno Budaya ya, Museum Sono Budoyo ini. Nah, ada juga patung pasukan Lombok Abang itu ya. Oke, kita ke sana pemirsa, kita lihat. Nah, ini biasanya kalau ke sini foto di sini pemirsa. Nah, ini dia patung Lombok Abang yang ikonik ya. Jadi kalau lurus ke sana itu sudah keraton pemirsa. Kita lihat di sini. Sini tempat duduk yang nyaman di sini banyak sekali. Jadi kalian bisa ngobrol di sini kalau malam. Dan memang di sini adalah pedestrian ya, dari daerah untuk pejalan kaki, tidak boleh dilewati oleh motor. Daerah sini cukup ramai karena Malioboro itu ditutup pemirsa. Ini jam 6 sampai jam 9 malam kan Malioboro ditutup. Jadi daerah sini menjadi ramai sekarang. Oke. Lalu lintasnya ramai. Oke, sekarang saya pengen ngajak kalian melihat daerah 0 km dan di daerah Malioboro ya pemirsa. Oh, di situ baru ada syuting film juga. Nah, cantik pemirsa Malioboro itu. Masih banyak andong-andong kayak gitu. Wis, mantap kan pemirsa. Buat kalian yang belum tahu, sekarang Malioboro PKL-nya direlokasi ya, dipindah ke area teras Malioboro. Jadi sudah tidak ada PKL di sepanjang jalan. Sekarang suasananya menjadi lebih nyaman buat para pedestrian, para pejalan kaki. Ini daerah 0 km. Jadi di sini ada bangunan yang cukup legend. Itu kantor pos besar. Oke, nah yang di sebelah sana itu ada, kalau dulu kalian tahu itu shopping ya, tempat jualan buku-buku bekas. Tapi sekarang menjadi area taman pintar. Area penjualan bukunya pindah ke daerah taman budaya namanya. Daerah sini cukup ramai, yang jelas. Dan memang indah di sini. Ini cukup menarik kalau kalian ke Jogja. Memang kalau belum Malioboro, belum ke sini, rasanya kok kayak belum ke Jogja ya. Jadi kalian harus
harus ke sini pemirsa. Kalau ke Jogja mampirlah ke sini. Nah, ini yang ikonik dari daerah Malioboro, daerah Keraton itu ini pemirsa. Daerah sini nih. Kalau kalian lewat sini itu suasananya seperti ini. Ini lampu-lampunya, suasananya ini cukup keren. Nah, kalau menurut saya ini jadi lebih bersih ya pemirsa sekarang. Ini jadi lebih bersih. Jadi tertata gitu loh. Sekarang Jogja itu jadi menarik untuk dikunjungi. Lebih menarik lagi ini sekarang. Oke pemirsa. Nah, itu di dekat kantor pos besar itu juga ada orang jualan ya, teman-teman orang jualan. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Ini kita menuju ke arah sana, ke arah selatan. Yang jelas banyak sekali tempat-tempat duduk pemirsa. Jadi jangan khawatir kalau ke sini nggak kebagian tempat duduk, karena banyak di sepanjang jalan ada tempat duduk. Ini Museum Sono Budoyo. Kalau malam tutup pemirsa. Oke, lanjut. Kita masih lanjut ya. Nah, ini kita akan melewati tugu itu ya pemirsa. Dua tugu ini. Ini legend banget ini. Karena biasanya kita hanya lewat ya. Jadi kalau ini kan saya berada tepat di tugu itu. Dan ternyata bisa dilewati. Oke. Wih, cantik ini suasananya. Nah, ini juga ada patung. Ini prajurit abdi dalam juga ya, dengan pakaian lurik. Oke. Wih, ini meriam. Ada meriam replika ya. Wah, ini keren ini pemirsa. Wah, di sana ada pertunjukan apa itu ya? Wah, ini saat ini di Museum Sono Budoyo baru ada pertunjukan kayaknya pemirsa. Entah itu tari atau wayang topeng atau wayang kulit. Tapi ini menarik, masih banyak yang nonton di dalam. Saya berada di daerah depan Museum Sono Budoyo ini. Ini ada dua meriam di sana. Dan di sini ada patung prajurit abdi dalam ya. Keren. Indah pemirsa. Jogja itu memang unik dan ngangeni. Kalau di sini kita lihat keraton dari sini. Jadi suasana keratonnya seperti ini. Wis, mantap ini pemirsa. Dari sini kelihatan cantik banget. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Nah, di sini juga suasananya tuh nyaman gitu loh pemirsa. Jadi kalau kalian ke Jogja itu kalian mau nongkrong di tempat yang kayak gini sambil ngobrol, misalnya bernostalgia, ketemu dengan sahabat lama, itu pas gitu loh. Jadi suasananya sangat mendukung. Dan di sini kan memang area publik ya, jadi kalian bisa ngumpul nongkrong di sini. Klasik banget Jogja itu. Ini daerah alun-alun utara, alun-alun lor. Yang di lampu-lampu itu adalah daerah kafe, daerah tempat untuk untuk daerah kafe lah ya. Jadi itu tempat manggungnya Triswaka katanya. Kalau kalian tahu lagu-lagunya Triswaka di sana. Tapi malam ini baru tidak manggung katanya pemirsa. Oke. Ini sudah makin malam ya soalnya. Jadi ini udah di atas jam 9 ini, jadi Malioboro udah dibuka sehingga akses jalannya ke sini semua pemirsa. Jadi banyak kendaraan gitu. Kalau jam 6 sampai jam 9 itu agak sepi di sini.
Oke pemirsa, kayaknya perjalanan kita malam ini sudah ya. Jadi ini kita sudah tunjukkan ke kalian perjalanannya tadi, cerita-ceritanya. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini ya pemirsa. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe lah pemirsa, supaya kalian tahu cerita-cerita apa yang ada di Jogja dan sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.